Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Raffi Ramadhani, NPM 2021020424 dari kelas Hukum Tata Negara semester 4, mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Saya akan mempresentasikan tugas atau menjelaskan materi pertemuan ke-7 yang berjudul yaitu sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya mengatur perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan manusia ataupun makhluk yang lainnya secara horizontal. Demikian pula seluruh persoalan yang berkaitan dengan hukum meski dicari jawabannya terlebih dahulu dari petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran. Kepermasalahan hidup manusia di dunia dan di akhirat diyakini dapat diperoleh jika manusia melandaskan pada perilaku hidup mereka pada petunjuk Al-Quran. Argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai dan dalil pertama dan utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran sendiri pada sejumlah ayatnya. Lebih dari 30 kali ditemukan perintah mematuhi Allah dalam Al-Quran, bahkan meninggalkan aturan yang disebut Al-Quran akan membawa akibat meningkatnya kejahatan yang dilakukan manusia. Al-Quran secara redaksional dan makna yang dikandungnya bersifat qat'ul al-wujud. Maksudnya adalah lafaz Al-Quran dan pesan yang dikandungnya terjamin keautentikan dan otoritas kebenarannya. Keautentikan itu terjamin karena transformasi periwatannya secara keseluruhan mencapai tingkat mutawatir. Selain itu, jaminan keakasian Al-Quran mendapat informasi dari pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Al-Sunnah pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber utama dan paling utama dari hukum Islam yang bersifat global yang membutuhkan penjelasan secara operasional. Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai ajaran Al-Quran diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Dengan demikian, Al-Sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun dalam bentuk takrir kedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran kedudukan As-Sunnah. Sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan argumentasi bahwa secara normatif ditemukan ayat Al-Quran yang menyeluruh untuk taat kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang ditemukan pada ayat An-Nisa 13. Artinya hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkan ke dalam surga. Al-Quran sering menetapkan kepada Rasul sama dengan kewajiban beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 158, penegasan Al-Quran juga menyebutkan bahwa perbuatan Rasul berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Najm ayat 3 yang artinya dan tidaklah diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Akal dan proyeksi ijtihad. Pengertian akal menurut Al-Quran lebih khususnya menurut pengertian pra-Islam yaitu bahwa memperlihatkan dalam sekitarnya dengan otak, yang dimana otak adalah organ tubuh akal. Artinya akal itu sendiri terdapat dalam otak seorang yang digunakan untuk berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu maka lahirlah suatu ide gagasan yang mengenai suatu masalah yang dipikirkan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda berdasarkan akalnya dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya materi ke-7. Apabila ada yang salah, apa ada yang kurang, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.